Yang itu apa cemilannya ya? Aduh, aku mau yang ini. Kopinya jumbo. Aduh. Saya nggak kelihatan tinggi. Ini temannya kopi. Keripik aku bayang. Mana Mbak Nora? Yang di situ ada. Enggak ini. Bajunya aku pangling tenan nih. Apa, Pak? Kalau rapat yang pangling. Kayak yang Enggak pasti tembus gitu lah. Udah ngerti. ini dibuka. Weh, hewan bakso favorit. Apa sih? Bukunya doang. Ah, oh buku. Tak kira itu kemasan bakso. Tak kira makanan. Mau dikirim nih. Apa tuh? Apa sih? Kemas cover buku ya. Ternyata buku. Apa tuh? Punya banyak Mas. Bakso. Kalah. Ikuti was aku gini-gini. Oh alah, resep tuh Mas. Menu-menu bakso. Ibu seneng makan Bakso. kesukaannya anak Chicken kecil. killer. Bakso. Mbak Nur Aziza mana? Mbak Nur Aziza mana nih? Pak. Ini siapa nih Pak Mahfuzoh Nasir? Iya, Itu pancuran alinea Mas Trian ya? Ya. Oh iya. Ya Mbak Nita. Salam kenal Mas Trian. Ya sama-sama. Salam kenal. Nah, ya. Sudah. Jadi, Datang ya. Mbak Kartika. Mbak Rati, silakan masuk Mbak Rati. Sampai tak tutup. Apa ini apa Mas Iwan? Mbak Desi. Mbak Nur Azizah. Iya, Mas Rian, kenapa? Oh ada ya. Hadir. Boleh. Lagi absen sama Mas Rian. Oh, yang masak. Walah. Aku nggak Mbak puasa. Astuti, De Astuti. Dapur. Dapur Hari berturut-turut kan. siapa nih Pak? Dapur G3. Aku Adit. Oh, Mas Radit. HP-ku baru dicas. Oke, Mas Radit. Nyawa 8 dulu. Assalamualaikum. Aku nyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Radit ya? Enggak minum makan. Yang hari kedua enggak makan mertua. Makanan udah keluar belum? Ngedrop. Nah, waktu ngedrop buru. Ada nih Pak Mas Yuma. Terus wes meneng wae. Buka ya ikut buka, tapi kan hitungannya batal. Itu wes tak sahur. Kita mulai saja Mbak Neni atau gimana Mbak Pak Ya, ini Iwan? kita mulai aja. Takut nanti malam ya. Maghrib. Ya, ya, yuk. Sambil jalan nungguinnya ya. Mana rondonnya nih? Bentar. Kok cerita barang enggak ada. Cerita ponakanku ki pinter saya. Jadi buku ini wis tak kirimin nang dhek. Oh ya. Ya. Dimsum mana dimsum? Apa? Mas Ian yang membuka kok. Ya. Saya dulu ya. Mie ayam. Nggak apa-apa nanti apa namanya Mbak Neni aja moderator aja biar saya buka. Oh, moderator ya. Ya Mbak Neni moderator ya. Ya wes, oke. Nah soalnya Kita mulai ya. Kita ini- mulai aja ya. ini nyari ininya nih nyari. Hah? Soalnya ini Oke. apa namanya rondonnya nggak ketemu nih. Ya wes. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. buat semua teman-teman isi writing ataupun yang di luar isi writing semua tetap keluarga isi writing.
Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual. Nah, dengan kondisi seperti ini, apapun itu yang terpenting kita bisa saling berhubungan dan bisa saling koneksi dan bisa saling berkolaborasi. Teman-teman, sebelum melanjutkan ramah silaturahmi ini, kita buka dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Rian. Monggo Mas Rian. Doa makan terakhir biasanya. Doa bukan Doa pertama. Udah. Kita baca doa pembuka saja ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuka pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Tuhan kita memberi keberkahan dan alhamdulillah akhirnya kita bisa juga bertemu ya meskipun virtual. Insya Allah kita kalau situasi sudah memungkinkan kita akan tindak lanjuti dengan pertemuan kopdar tentunya. Kita baca sama-sama, kita baca umul Fatihah aja ya. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim silakan baca doa sesuai dengan kepercayaannya. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin salihah ila hadal habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram bi anna Allah yu'la darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa al-dini wad dunya wal akhiratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Mbak Neni. Terima kasih Mas Rian. Yang selanjutnya adalah pembukaan yang akan dilakukan oleh Mbak Nuan Diana, NS Diana, atau kita kenalnya dengan Mas Nuan. Mas Nuan adalah founder dari Easy Writing. Saya masih ingat banget sama beliau. Diajak pertama kali itu karena ada acara Kulwa 30 hari ya Mas Nuan ya. Udah lama ya, kita 5 tahun ya berteman ya. Iya. 3, 5 loh. 2016 23 Maret. Waduh. Nah ini 2015 ya. Iya, 24 Maret 2016. Makanya tadi Sudah balita. PW since sejak 24 Maret 2016. Nah, teman-teman, monggo kenal dengan founder Easy Writing, Mas Nuan, NS Diana. Pak Nuan, waktu saya serahkan ke Mas Nuan untuk kasih tentang Easy Writing itu. Udah saya nih. Iya, silakan Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar jelas enggak? Nah, Kurang kenceng atau enggak? kurang kenceng loh, Mas. Kurang kenceng. Di saya jelas. Mbak, dikencengke sebentar. Kenceng. Di bawah itu kan ada mikrofon. Cukup ya? Biar nggak teriak-teriak sayanya. Ini ya. Ya. Cukup ya? Sebelum saya memberikan kata Mbak Neni untuk sambutan, bulan suci Ramadan ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kepada teman-teman Mbak Mas yang ada di Easy Writing. Ya. Jadi cerita Easy Writing
Cerita easy writing itu begini permulanya. Waktu zaman dulu itu ada BBM. Ya, kalau nggak salah itu BBM. Black apa? Apa itu? BBM itu? Blackberry BlackBerry Messenger. Jadi grup-grupannya itu ada di BBM. Benar ya Mbak Neni ya? Iya, BlackBerry Group ya. Ya, di BBM terputus ketemu ya, Mas. gimana? Kedengar nggak? Ketutup nggak? Iya, terdengar Mas Nyuan. Ya. Jadi di BBM itu waktu itu ada Mbak Sri, Mas Arda kalau nggak salah ya waktu itu ya. Mbak Neni termasuknya di situ. Iya. Begitu ada BBM terus kita ketemu di BBM itu. Nah, saya ketemu sama dengan Pak Heri. Ya, Pak Heri itu dia penulis buku namanya Easy Writing sebenarnya. Penulis buku Easy Writing. Awalnya ya saya sama Pak Heri itu bikin kelompok grup ya yang kaitannya dengan beliau. Ya, bukunya ada Easy Writing. Tinggal search di internet ada. Itu buku yang dipakai untuk kegiatan. Jadi kayak buku modul. Jadi nggak dijual belikan secara bebas. Jadi dijualnya karena ada kegiatan pelatihan. Itu namanya bukunya Easy Writing. Nah, pada saat itu terus muncullah gagasan dengan Mbak Neni yang kaitannya dengan Easy Writing itu, ya. Kebetulan Mbak Neni punya publishing namanya Askia, terus kita punya konsep namanya Ulwa. Nah, kita pastikanlah bagaimana caranya supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Askia sampai saat ini nggak tahu saya berapa jumlah terbitannya. Mungkin ada udah di atas 300 kali ya Mbak Neni ya. Askia. Ada 300 buku. Mbak Neni. Askia udah 650 buku. Oh, Mas Irwan, ISBN. Iya, 650 buku bukan perkara itu ya artinya sesuai dengan perjalanan waktu. Kurang lebih tadi Mbak Neni menyampaikan itu sejak tahun 2016 ya Mbak Neni ya? Iya, kita udah 5 tahun. 5 tahun 600 artinya 1 tahun kurang lebih sekitar 100 buku ya. Di dalam dunia penerbitan ya 100 buku itu cukup spektakuler ya. Waktu saya dulu kerja di penerbitan itu paling tidak 1 bulan itu 3, 4 itu udah bagus ya. Sementara Mbak Neni kalau dihitung 100 rata-rata ya 1 bulannya berarti berapa? 1 bulannya kurang lebih sekitar 8-9. Prestasinya cukup bagus, tapi akan berbeda lagi karena waktu itu penerbitan saya adalah penerbitan mayor, artinya jumlah bukunya dicetaknya kurang lebih minimal itu 2.500. Sementara dari Mbak Neni kan POD tergantung dari pemesanan. Ya, artinya anggap aja kalau misalnya 1 kali pemesanan sekali penerbitan itu kurang lebihnya antara 50 sampai 100 eksemplar gitu. Tapi pencapaian prestasi ini cukup kita apresiasi lah artinya. Dan semakin lama ya dinamika dari penerbitan dari Askia pun semakin lama semakin meningkat. Waktu awal-awal itu kan penerbitannya 1, 2, 4 gitu ya. Terus lebih setiap bulannya lebih meningkat sampai sekarang. Artinya apa? Artinya Askia semakin lama semakin berkembang. Nah, disitulah waktu setahun yang lalu saya sudah menyampaikan ke Mbak Neni, penerbitan ini akan berkembang. Kalau misalnya Mbak Neni mau pilih masih jadi shadow teacher atau konsentrasi di dunia penerbitan gitu kan, yang tahun yang lalu sudah saya sampaikan, karena semakin lama akan semakin berkembang dengan perkembangan dari komunitas, perkembangan dari jejaring lah, itu semakin berkembang. Nah, di tahun ini nggak tahu nih Bu Neni, Mbak Neni ini akan
akan fokus di dunia penerbitan nih, menjadi sebagai seorang direktur dari Askia gitu kan, atau masih nyambi menjadi shadow teacher gitu kan. Ini tergantung dari passionnya. Yang jelas artinya semakin lama semakin ritmenya itu semakin lama semakin meningkat, semakin sibuk. Kata orang luar negeri semakin sibuk. Nah, disitulah artinya perkembangan isi writing ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, tentu saja support daripada teman-teman sekalian. Ya, artinya teman-teman kita mempercayakan naskah-naskah kita diterbitkan di penerbit Askia. Dan Askia pun juga kalau boleh gitu ya, kalau boleh jangan di Askia saja Mbak Nini barangkali. Boleh pakai penerbitan nama lain, ya. Kenapa? Saran saya kenapa? Askia identiknya buku-buku Islami. Benar nggak Mbak Nini ya? Jadi coba nanti kalau misalnya mau ganti nama, coba tambahin mungkin penerbit yang motivasi lah. Jadi lebih sifatnya umum. Jadi Askia itu namanya nama Islami penerbitnya. Itu. Jadi cerita tentang Askia barangkali lebih paham dengan Mbak Neni gitu. Saya hanya pengen cerita tentang bagaimana itu dan bagaimana kita akhirnya menjadi sebuah kegiatan yang boleh dibilang itu bisa jalan-jalan gitu. Bisa jalan-jalan. Mudah-mudahan dan ini ya mungkin teman-teman sekalian ini di musim pandemi ini sudah mulai berangsur ya, berangsur. Jangan sampai kita stres gara-gara kurang piknik ya. Bolehlah kita artinya kita stres nulis oke gitu, tapi jangan sampai kita kurang piknik gitu. Jadi ya saatnya kita ini saya copot ya, ini selalu saya pasang gitu. Ini kenang-kenangan. Ada yang masih ingat ini? Saya yang ikut ini. Itu yang ke Cirebon, ke Sunyaragi ya? Yang ke Cirebon. Ini saya pasang di depan di tempat KKN ini. Iya, yang sakit. Ya siapa tahu barangkali ya. Artinya ini bukan berarti pandemi ini terus kita terus nggak jalan-jalan. Juni udah boleh kok. Gambar foto ya. Gambar foto beli di kirain ditempel di kacanya bus Mas Nyuwan. Enggak, orang belum punya bus kok. Ya, artinya kalau misalnya memang kita suatu ketika nanti mungkin Juni atau Juli gitu, ayolah kita jalan-jalan. Kita piknik lah, kita refreshing. Ya, kita bikin mengadakan acara yang seperti dulu tadi lah gitu. Jalan-jalan sambil mungkin kita aja ini saya hanya mengingatkan saja itu. Yang pertama barangkali mungkin teman-teman atau siapa ya, mungkin Mas Rian, Mas Adit, Mas siapa tuh yang senior di isi writing itu bikin kelas lah ya, bikin kelas. Mas Adit barangkali mungkin jagonya adalah pentigraf ya. Ustaz Rian nggak tahu kita bisa kolaborasinya dengan isi writing kan biasanya apa itu yang kaitannya dengan Zoom dan sebagainya. Terus siapa yang Mas Arda rajin posting lah di materi-materi tentang kesehatan. Dulu Mas Denny ya, Mas Denny. Terus ada lagi Mas Arista. Mas Arista itu di bagian motivasi ya Mbak Neni ya? Iya. Bisa. Mas Denny Mas Denny Chandra ya, Mas Nyuwan ya? Ya, itu artinya senior yang dulu, yang barangkali juga masih jadi anggota isi writing itu, ya mudah-mudahan punya kelas, punya kegiatan yang positif untuk berbagi sharing tentang kepenulisan. Jadi boleh dibilang gitu, kalau zaman dulu saya dimintain untuk non fiksi, Mbak Neni sebagai fiksi gitu ya. Jadi ya kita coba lebih diferensiasinya lebih diperbanyak, siapa yang jago puisi ya, siapa yang jago di cerita mini. Setahu saya tadi saudara saya dari Madiun tadi siapa? Kartika ya.
Mbak Endah, Mbak Kartika Endah. Nah, itu kan jagonya Gimana? cermin tuh. Gimana Mas Yuan, Mbak Neni? Ya, jagonya cermin kan. Yeay. Temanya mantan mesti. Nah, iya, maksudnya bikin kelas-kelas apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya sharing seperti itu. Ya, Ya, jadi apa, supaya ini lebih berkembang nanti kan semuanya kan nanti muaranya ke isi writing dan sebagainya. Ya mungkin itu aja. Terus yang kedua ya kita mengingatkan untuk jalan-jalan. Jangan sampai kita stres gara-gara kurang piknik. Ya mungkin gitu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nyuan. Teman-teman tadi ya sudah diterangkan sama Mas Nyuan awal mulanya isi writing dan beliau juga berharap kita nanti saling berkolaborasi, lebih banyak buka-buka kelas buat siapa saja yang bisa sharing, kita terbuka sekali nanti saling koordinasi. Misalnya Mbak Neni, aku bisa puisi, pingin buka kelas puisi, ayo. Saya sukanya bikin buku tentang traveling note, ayo siapa saja. Jadi memang jadikan isi writing ini untuk teman-teman belajar mengeksplor diri sendiri. Saya yakin masing-masing kita itu mempunyai kelebihan. Bisa ya, ada yang suka senangnya nulis fiksi, ada yang suka senangnya nulis non fiksi atau mungkin puisi atau quotes. Monggo kita buka kelas bersama jadi leader, bisa mimpin yang lain, bisa mengajak teman-teman yang lain. Yang selanjutnya, oh ya, saya akan sedikit share screen. Jadi terakhir kita ketemu itu di Februari 2018. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi setelah kopdar terakhir di rumah saya, aktivitas isi writing apa saja. Izin untuk share screen ya, teman-teman. Writing. Ya, kita kopdar yang terakhir itu Februari 2018, kurang lebih 25 teman-teman bahkan dari Jogja datang. Kemudian di Maret 2018, nah kita ada acara My Trip My Book. Ini yang pertama kali kita ke Bandung. Kita istilahkan Bandung Sparkling. Halo. Halo. Kemudian kita ghost ke Cianjur, ya. mengadakan acara Di-unmute dulu yang buku lain ya. anak-anak SMA Cianjur, Sukaresmi. Mbak Neni. Ya. Mbak Neni. Screen-nya nggak bisa besar. Ya. Nampak nggak? Di short, Mas. Ya, jadi ini cuma hanya gambar, kumpulan gambar aja, jadi nggak kelihatan jelas. Seperti itu. Sese. Nah, jadi antara yang dijelaskan sama gambarnya nggak kelihatan. Oh, bentar. Nah. Ya? Bentar. Klik. Nggak kelihatan. Seperti PowerPoint biasa aja. Diklik. Bentar. Bisa. Stop share dulu ya. Oh. Coba. Ini. Coba. Ini kelihatan nggak Mas Yuan? Teman-teman kelihatan nggak? Kelihatannya masih file-file, Mbak Neni. Masih Nggak kecil-kecil. bisa ya? Mesti dibuka dulu, Mbak Neni. File yang mau di-share screen-nya dibuka dulu. Iya. Oh, ya. Padahal udah kubuka loh. Stop share dulu.
Jadi gambarnya kecil. Sebentar. Oh, nggak bisa Ngopi-ngopi ya? dulu katanya. Sebentar. Sambil ngopi. Kok gak iso yo? Bentar. Udah aku buka padahal Ini Mas, teman kopi Mas. jadi pada Konsumsi dikeluarin konsumsi. bisa nggak? Udah kelihatan belum? Belum. Nggak bisa ya? Nggak, ini nggak kelihatan. Kalau di aku kelihatan ininya. Tampilan Nggak tahu yang lainnya. Di saya nggak kelihatan di saya. Kelihatan masih. File aja nih, file. Stop share. Mas Rian gimana ya? Udah aku buka padahal. Bentar, aku tutup dulu lagi. Biasanya kalau nggak bisa buka aja. lihat buah kita itu. Padahal udah dibuka filenya. Share screen. Bentar, share. Sebentar, video EW. Nah, kelihatan nggak? Lah kok nggak juga? Masih muter-muter. Aman kan ini? Masih kecil-kecil. Masih sama seperti yang tadi, itu kumpulan file. Itu folder itu. Isinya foto-foto. Yo, atau Ngomong Mbak. udah nggak bisa? Ya, sebentar. Ya, yang Mas Rian bisa bantu yang tadi nggak? Buka nggak? Atau filenya kirim ke Mas Rian kali Mbak Nen? Udah tak kirim ke Mas Rian sih. Atau coba tak kirim ke siapa ya yang kira-kira bisa bantu buka. Ke Pak Nyuan ya? Nggak bisa, saya pakai HP. Ke saya boleh bisa. Mbak Neni, tapi ke nomor yang satunya ya. Saya Mbak kasih Yupi nomor yang ya? satunya Mbak Neni. Tapi ke nomor yang Coba satunya ke Mbak Yupi. ke nomor yang Sebentar. satu ya Mbak. Saya bisa buka. Mbak Yupi. Ya, bentar ya. Padahal tadi awal malah bisa buka loh. Udah dicoba. Mbak Yupi. Foto. Video. Ada di WA yang kayak gini nih yang tadi. Oh, ini bisa nih di-download nih. Ya. Cek. Mbak Yupi udah aku kirim coba. Kok aneh ya nggak bisa ya? Saya stop screen dulu. Mbak Neni bisa kirim ke nomorku yang satu lagi nggak? Soalnya sini yang overload yang satunya. Nomor yang satu Yang saya lagi. kasih di itu, yang saya kasih di chat Zoom ini. Chat Saya mana coba Mbak? Di Zoom saya chat Mbak Neni. Nomornya. Di chat Zoom. Aduh. Kirim ke nomor. Cek. Saya lagi coba buka kalau bisa. Oh, dikirim ke Excel ya? Iya.
Mbak Neni kirim ke X. Aku pernah save belum ya nomor ini? Iya Mbak nih, belum nge-save. Belum kayaknya. Ntar saya coba dulu, bisa nggak buka di sini. Soalnya filenya agak besar Mbak Neni. Yang di Mas Rian nggak bisa dibuka ya tadi ya? Padahal saya udah buka filenya ya, kan tinggal share screen biasanya. Itu bisa Mbak. Udah keluar itu. Itu udah kelihatan. Ya, udah. Udah keluar. Udah bisa Mbak Neni. Udah. Udah. Tapi musiknya? Nggak usah pakai musik. Mbak Neni aja nyanyi. Lagunya Indonesia Raya. Ada. Ini Kopdar Februari 2018. Nggak ada suaranya ya. Teman-teman ini dari Jogja ada Mbak Ani. Terus Maret 2018 kita ada acara ngopi seru. Nah ini My Trip My Book pertama. April 2018 kita ke Bandung. Lihat Pak Nyuan sedang ngisi acara di bus. Nah terus ini seru-seruannya. Nah ini kita ke Cianjur. Waktu itu ada 10 buku launching anak-anak SMA Negeri 1 Sukaresmi Cianjur. Dan kita juga diberi kesempatan untuk mengisi tentang penulisan, penerbitan, sama motivasi. Tuh, yang di tengah Eyang Retno, Mbak Retno, lagi semangat banget ngasih motivasi ke teman-teman anak-anak SMA. Dan 2019 kegiatan kita Januari itu ada acara Kemendikbud. Ada undangan ke sana, harusnya Mas Nyuan ini yang datang, tapi beliau lagi sakit, jadi saya yang mewakili dengan Mbak Retno juga. Gimana ini Mbak Neni? Oh, Mendikbud ya? Iya, acara di Mendikbud di Senayan waktu itu. Nah ini Kopdar ketiga sebenarnya ada di Samara, tapi tidak terlalu banyak yang bisa hadir, ada sekitar 10 teman-teman, lihat tuh. Sampai loncat-loncat fotonya. Iya, ada Mbak Yuli, ada Mbak Nana. Nah, itu. Ya, dimanapun pasti buku yang dibawa dan dipamerkan. Dan awas ketabrak pesawat. Iya tuh, saya mau ketabrak pesawat. Itu yang ada gambarnya di situ. Aku enggak ada yang aku pesawat. Nah, ini 2019 Maret, kemudian ke UHAMK, ada undangan juga, dan ngisi anak-anak semester 2 sama semester berapa tuh yang di Milen UHAMK waktu lalu April 2019. Dan ini Dengan Eyang, dengan Mbak Retno. Nah, ini kita juga ketemuan di Bukber Plaza Cibubur. Mei 2019 ada Mbak Hani. Mbak Hani, Mbak siapa lagi ya? Ada? Iya. Puan ya? Nah, nih Kopdar lagi di Max Cafe, ada Mbak Ana, Mas Bayu, Mbak Afdina, Mbak Ana Kaliana. Nah, ini yang sama Mas Rian, Litbit kita di perpustakaan September 2019. Waktu itu kita ada 20-an ya, ber-20-an isi writing. Di sini. Nah, ini masih kita ketemu para artis. Happy Salma, Rianti Arno ya.
sama budayawan siapa ya yang ini lupa. Nah, ini yang Goes to Cirebon tadi yang Mas Nyuan share juga fotonya, ngisi di bus seperti biasa. Dari sepanjang perjalanan pembekalannya untuk menulis ya yang di kaos sini putih gaya amat itu. Mas Nyuan tuh the man di antara ibu-ibu marah Bidadari. Oke, masih apa lagi nih? Nah, nih di Sunyara, di Gua Sunyaragi, di istana. Yang di Mangga apa? Yang kita mau ke Bandung. Udah yang tadi. 2020 ya kita bertemu dengan COVID-19. Nah, ini acara dengan Mas Nyuan, mini workshop. Aturan kita ada acara ini di Depok, tapi udah beberapa teman yang mendaftar jadi pending karena kita ada pelarangan ngumpul-ngumpul ya. Ini pending, semoga nanti kalau sudah reda mini workshopnya bisa dimulai lagi. Abnormalnya udah ganti belum? Hah? Abnormal kalau di Bogor sudah ganti Tugoh. Oh iya ya kita nanti pindah lah ininya mungkin ganti. Tugoh kopi. Nah, karena memang kita nggak bisa kumpul, jadi lebih banyak menulis. Dan memang ternyata di COVID-19 ini banyak teman-teman penulis bertambah banyak dan banyak yang semakin produktif. Ini 3 buku Tuhan, Kita, dan COVID-19 ini cerita-cerita tentang pengalaman kita dengan COVID-19. Kemudian nih quotes kebaikan tahun lalu ya, di Ramadan juga, cermin kehidupan, juga cerita-cerita pendek tentang kehidupan. Ini diisi writing semua nih, kebanyakan teman-teman EW penulisnya. Mei 2020. Nah, ini Juni, Juli, Agustus. Aturan dear mantan ketiga, tapi Mas Nyuan waktu itu kasih masukan, Mbok jangan dear mantan lagi, mantan yang terindah. Jadilah kita waktu itu keputusannya bikin mantan terindah, buku, kemudian pesan bersayap ini buku pentigraf pertama diisi writing, karena sekarang ada pentigraf kedua yang dipegang Mas Adit sama Mbak Wit. Kemudian ada flash fiction, ini buku flash fiction kita juga. Cuma sesi 2 nih belum ada. Monggo siapa yang mau pegang, nanti kita buka kelas flash fiction session 2. Ini Juni, Juli, Agustus buku-buku dari isi writing. Nah, September, Desember ada buku Jangan Pernah Berhenti Mengajar. Ini JPBM keempat, jadi sudah 4 tahun berlangsung kita menulis untuk memperingati Hari Guru November ya. Jangan Pernah Berhenti Mengajar. Ini yang seri keempat. Dan terakhir Desember 2020 yang menulis bersama kita adalah buku Senja. Tuh. Dan ini sebagian dari royalti penulis sudah terdonasikan di Malang oleh Mbak Di Astuti, oleh Mbak Wit, untuk Tuhan, Kita, dan COVID, kemudian quotes kebaikan, Miss Eni ya PJ-nya, Pak Nyuan, Mas Nyuan, dan saya. Dan ini juga donasi dari buku pentigraf sesi 1 dan flash fiction kita donasikan ke Yayasan Riyung Hupas oleh Mbak Wit. Kemudian buku Jangan Pernah Berhenti Mengajar untuk pembangunan Masjid Darul Ulum MTSN 1 Yogyakarta disalurkan oleh Mbak Ayu Dewi Widowati. Tuh.
Dan 2021 kita masih dengan COVID until now, so kita lihat kegiatan kita masih belum terlalu aktif, hanya quotes kebaikan, masih perlu beberapa penulis lagi, dan kelas pentigraf masih rame, dan akhir ini ya Mas Adit, sampai akhir bulan ini kita tutup karena sudah melebihi 40 penulis kalau tidak salah. Nah itu teman-teman, jadi sekilas Februari 2018 sampai Mei 2021 acara kita. Oke, semoga dengan situasi COVID yang masih di sekeliling kita, kita masih tetap bisa berkolaborasi, tetap produktif, tetap menghasilkan karya-karya yang baik, dan jadikan isi writing untuk teman-teman bisa bereksplor dengan lebih bebas. Katakan, maksudnya bisa ke Mas Nyuan, bisa ke saya. Kalau ada usulan-usulan acara, monggo. Kayak Mas Nyuan sudah pingin banget nih, my book, my trip, my book, jalan kemana, boleh teman-teman yang mungkin ada usul atau ada ini, ada yuk ke sini yang aman, yang apa gitu, dengan prosedur apa-apa diinfokan ke kami. Itu dari saya teman-teman. Untuk sesi berikutnya adalah ke teman-teman, ke beberapa teman EW yang memang sudah lama di EW. Dalam hal ini adalah Mbak Retno dan Mas Adit. Waktu untuk ini saya serahkan ke Mbak Retno. Mbak Retno. Mbak Retno tentu saya. Nah. Mana? Mana? Yang cerita tentang Sore. Enggak kelihatan. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Itu masih Mau diantar ya, Nek? Udah mau diantar kayaknya. Udah gerak kayaknya. Drivernya kayaknya gerak. Tadi hujan. Oh iya. Tadi hujan katanya dia. Oh mungkin Pak. Kalau gerimis kali dia coba jalan ya. Kalau tanya udah gerak motornya. Teman-teman semuanya, selamat sore. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun lewat virtual ya, lewat Zoom. Ya, dapat bagian untuk menyampaikan suka dan duka. Nah, kalau kita istilahnya ketemunya ya. Kalau burung gagak ketemunya gagak. Nah, kita tuh sekawanan semuanya ini sama-sama penulis, hanya penulisnya macam-macam, ada novel dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan satu informasi saja, yaitu ada dua informasi. Yang pertama, bahwa selama di EW ini saya merasa nyaman-nyaman saja Mbak Neni. Jadi merasa kita tuh semakin lama semakin merasa seperti sebuah keluarga. Itu keluarga EW. Hanya saja ada satu hal yang memang kita sering lupa, bahwa saking banyaknya grup. Jadi kadang kita kurang atau tidak melihat informasi lewat EW News ini ya. Saya ingat sekali bahwa pertama-tama masuk EW itu adalah diajak Mbak Neni, ya Mbak Neni ya. Nah, pada waktu itu pas Mbak Neni melihat, loh, yang ini melihat ini ya Mbak Neni. Iya, melihat ini ada nama saya yang terbitan Gramedia ya. Nah, saya bilang iya betul. Ya ikut EW. Nah, sejak itulah saya ikut EW. Dan di EW ini ternyata memang benar bahwa rasa nyaman tadi karena ada beberapa fasilitas juga, yaitu fasilitas yang pertama itu ada kulwa.
yang dipandu langsung oleh salah satu founder, yaitu mungkin sekarang jadi satu-satunya founder ya, Mas Nyuwan, Mas NS Budiana, dan saya bisa melihat bahwa Mas Nyuwan ini sangat serius, fokus, dan kalau pada waktu keluar itu ada aturan-aturan yang harus ditaati, jadi kalau mau bertanya harus menunggu saatnya bertanya. Ini saya senang sekali Mas Nyuwan bisa dilanjut, dan saya nunggu ada acara keluar lagi, kangen saya Mas Nyuwan, jujur ya, kangen. Walaupun ada di sini, saya punya catatannya. Ini catatan saya Mas Nyuwan ya, ikut Mas Nyuwan keluar, jadi kalau bisa itu minimal setahun sekali itu mesti ada keluar. Kalau bisa ya. Jadi kita semakin mengasah lagi apa sih sesungguhnya untuk menulis itu seperti apa. Kemudian kita selalu diminta untuk editing masing-masing. Nah, sejauh mana yang bisa kita lakukan di dalam editing masing-masing tadi? Itu seperti itu. Ditunggu ya Mas Nyuwan ya, ada keluar lagi, dan itu direncanakan selalu ada setiap tahun, pasti ada. Minimal 1 kali, syukur-syukur minimal 2 kali Mbak Neni ada keluar untuk isi writing. Terus yang kedua adalah saya ingat sekali pada waktu itu ada mengundang narasumber Mbak Ratna DKS salah satunya. Yang saya ingat dari Mbak Ratna DKS dari Medan, Mbak Ratna ini mengatakan seperti ini, jangan pernah ada kata berulang atau mubazir. Disampaikan kepada kita semuanya, dan itu saya pegang sampai sekarang. Nah, kalau ditanya suka dukanya sebagai editor, itu memang ketemu banyak sekali kata-kata mubazir. Apalagi saya sendiri itu juga tanpa terasa kadang-kadang melakukan hal yang sama. Maka mesti harus diulang, dicek kembali, yaitu editing masing-masing. Bahwa kata mubazir itu satu paragraf aja bisa ketemu 2 kata yang sama. Itu masih mending tidak apa-apa ya. Tapi ada yang sampai lebih dari 5. Nah, ini yang disebut kata mubazir, bagaimana kata mubazir itu bisa diganti dengan kata yang tidak mubazir, yaitu diganti dengan kata lain gitu. Sama-sama artinya sama tetapi dengan kata lain. Jadi kalau ditanya suka dukanya, dukanya juga menjadi suka gitu loh. Karena apa? Karena menjadi tambah perbendaharaan kata-kata yang ternyata salah satunya yang terakhir ini saya pelajari Pentagraph ini saya terasa sekali bahwa saya itu nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah di sini saya bisa belajar dengan sumber yang bagus sekali, yaitu Mas Adit, dan sabar, bisa ngomong orang tua. Itu ya Mas Adit. Saya kira mungkin dari saya cukup itu saja. Yang penting adalah bagaimana kita berusaha di dalam menulis itu fokus, memang harus fokus. Bahwa saya banyak menulis, tapi ternyata kalau tidak fokus itu ya salah kaprah malah jadinya. Jadi tidak bisa seperti yang diharapkan. Mungkin itu dari saya Mbak Neni. Terima kasih kepada semua teman-teman saya di EW. Sampai jumpa lagi. Udah. Ya, baik, terima kasih Mbak Retno buat masukannya, pengalamannya Mbak Retno selama di EW. Jadi kita lebih ke persaudaraan ya, teman-teman di sini. Segala sesuatu kalaupun ada masalah, kita selesaikan dengan kekeluargaan. Tapi janganlah selama ini 5 tahun EW kita tidak pernah ada masalah-masalah yang serius. Oke, baik, untuk waktu yang selanjutnya saya serahkan kepada Mas Adit Setiadidit, mentornya Pentagraph Easy Writing. Mas Adit, waktu saya serahkan, J. Ya, terima kasih. Sekarang enggak.
Halo. Dengaran, Mas. Ya, silakan Halo, Mas Mas Adit. Adit ya. Bisa? Ya, kedengaran nggak? Kedengeran sih, tapi kecil. Kedengaran ya? Kecil, Ya. kecil. Nah, sekarang gimana ya? Ya, Udahkah kedengeran. Oke, selamat sore semuanya, teman-teman di Sore, Mas. Sore. Sore Mas Adit, gimana Jogja? ya, barusan gerimis, Jogja hujan atau panas atau dingin? campur-campur lah pokoknya. Oh, campur-campur. Jangan ke Jogja ya. Ya, hampir pokoknya. Apa pecel lelenya mahal? Seneng Malioboro loh. Oh, Malioboro itu ya. Ya ada. Jalan Bodean murah. Jalan Bodean murah. Kalau ke Goden belinya itu betul. Ya. Jadi saya ini lupa gitu ya tahun berapa sih gabung sama IT Writing itu. Tapi ada satu perkenalan dengan teman di Facebook waktu itu. Karena mungkin suka nulis, jadinya ini ketemunya juga orang-orang yang nulis-nulis juga lah. Namanya kalau di itu mengakunya Cinta Klasik. Mbak Reni, nggak tahu sekarang ikut nggak dia. Cinta Klasik dulu. Itu juga orang-orang lamanya isi writing lah. Tiba-tiba dari obrolan-obrolan itu Mbak Reni itu ngajakin mau ikut di grupnya ini isi writing aja. Oh ya udah boleh lah. Karena waktu itu saya sendiri belum ikut gabung di komunitas manapun, itu kesana kemari nulis ada event ini ikut gitu. Nah, pas masuk gabung itu ada Mas Nyowan sama Mbak Neni, kok saya familiar banget sama namanya Neni Makmun gitu loh. Tak cari walah jebulane sering nulis bareng waktu 2013, 2014, 2015. Mau tak tunjukin. Nah, buku ini ada dalamnya ada Mbak Neni juga ternyata. Kenapa kok saya waktu masuk isi writing itu tahu Mbak Neni itu ya dari buku ini salah satunya. Ini apa nih? Ayah gitu ya. Terus ada juga antologi guru. Itu di dalam juga ada tulisannya Mbak Neni gitu. Jadi saya pikir ya udahlah masuk ke isi writing ada teman sendiri lah yang sering nulis ya fine aja. Nah, cuma di awal-awal memang saya nggak terlalu hanya sering membaca di grup, tidak ikut nimbrung seperlunya aja karena memang ada kesibukan yang lain waktu itu yang ya saya hanya baca aja di WhatsApp grupnya isi writing itu. Terus kok yang dilalah isinya perempuan semua, ibu-ibu semua gitu toh. Yang laki-laki lah jarang toh itu. Tapi saya anehnya selalu dipanggil Mbak. Nah, lucu gitu loh. Wong lanang diundangnya Mbak terus. Tak bolak-balik ganti jeneng diundangnya Mbak terus. Namanya Adita soalnya adanya. Ya, termasuk Mas Rian itu. Jadi terus akhirnya saya jarang nimbrung omongan ya, cuma tahu Mbak Neni adalah teman nulis saya waktu di beberapa penerbitan yang lain lah. Itu waktu kita malam melintang nulis antologi gitu. Terus ada Mas Nyuwan, lihat profilnya, wow beliau orang lama di penerbitan mayor lah. Jadi ya wes, menurut saya ya ini tempat yang nyaman lah kalau buat kita main-main dengan tulisan lagi. Kebetulan memang saya dari kecil suka nulis, cuma ya gitu, nulis tapi nggak seperti Mas Nuan gitu setiap hari nulis. Naik turun lah, up and down gitu. Jadi saya nggak tahu persis gabungnya kapan, tetapi menurut saya lama. Nah, terus satu yang saya ingat adalah kalau di writing itu tamat atau lulus itu kalau sudah punya buku solo. Nah, saya kan udah dipaksa-paksa sama Mbak Neni suruh buat buku solo, tapi saya nggak pernah mau karena nggak pernah mau ninggalin Ewe gitu. Jadi saya nggak pernah buat buku solo. Jadi
terus aja nulis antologi aja buat ngerame-ngerame gitu. Terus lambat laun ya hampir semua event ikut lah, semua eventnya di writing saya ikut gitu. Terus saya sendiri juga bingung gitu ya, karena mungkin udah kejual apa diambil sama siapa gitu, nggak punya stoknya gitu yang saya pegang sendiri gitu. Tapi saya merasa cukup banyak lah di writing. Kemudian masuk 2020 mungkin ya, 2020 saya mulai sedikit-sedikit bantulah sama di sini. Terus pas kemarin ada pentigraf itu kok tantangannya menarik banget. Yang pertama lagi juga rame tau gitu. Tapi kok saya masih merasa pentigraf pertama ini masih biasa aja lah gitu. Karena memang waktu kita kan buat senang-senang aja gitu. Terus rembuk-rembuk sama Mbak Neni, kita akhirnya udah kita nggarap buat pentigraf kedua gitu. Nah, kebetulan saya punya teman SMP yang dia sudah magang, sudah malang melintangnya sama Pak Tengsu. Terus dia kasih bukunya macam-macam itu. Saya baca, oh ya ini sebenarnya kan seperti flash fiction biasa gitu loh, cerita mini aja gitu loh. Cuma dikemasnya seperti inilah. Teori-teorinya itu bisa dipelajari, saya coba. Hanya saya nggak pernah tampilkan beberapa pentigraf saya kumpulin sendiri, saya kumpul, terus hanya dapat begitu Mbak Neni buka pentigraf pertama itu ya saya masih merasa wah ini banyak nih yang mau nulis. Tapi kemarin selama event pentigraf kedua ini saya juga baca yang pentigraf pertama gitu, ya menurut saya masih ada yang belum pas gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa sih, buat saya sih kita semua berproses di sini. Nah, makanya kenapa pentigraf kedua ini saya mintakan ke Mbak Neni, ini mungkin event paling lama ya. Lama banget, dari bulan apa Mbak Neni ya? Dari April mungkin ya. Mbak Sasya. Jadi awal-awalnya untuk dapat peserta itu susah memang. Seperti biasa lah, kita harus ngejar-ngejar supaya yang mau ikut event menulis bersamanya itu ada. Dapat mungkin hampir 20. Waktu itu saya sudah mau close sama Mbak Widya, saya mau close. Terus Mbak Neni juga ternyata menawarkan ke teman-teman yang lain. Begitu malah mau saya tutup kok berudul, malah jadi 40 peserta itu. Jadi kalau misalnya kita kasih masing-masing orang itu 4 aja, ternyata saya sudah baca 100 naskah pentigraf. Berbagai macam gaya lah gitu ya. Kan memang kita nggak menentukan tema untuk pentigraf kedua ini, tapi silakan saja mengeksplor apapun gitu. Yang nggak bisa jadi bisa, alhamdulillah. Yang nggak bisa ya nggak apa-apa, kita belajar. Nah, terus saya kok mulai kepikiran tadi kan Mbak Neni juga, Mas Nuan juga cerita gitu. Saya pikir grup pentigraf gue nanti nggak akan saya bubarin gitu ya. Nanti atas persetujuan beliau-beliau semua nanti tetap pentigraf ketiga. Karena ternyata kalau nanti hari Minggu itu kita nutup, saya tutup eventnya itu mungkin ada 100 naskah. Itu pun masih menyisakan banyak tulisan teman-teman yang sudah saya bantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Terus kalau Minggu besok itu ditutup mungkin sudah ada sekitar 100-an naskah dengan berbagai macam tema lah. Jadi bebas saja lah mereka menulis. Tetapi dari awal saya sama Mbak Wida udah ngasih pakemnya, saya kasih sedikit ringkasan dari tulisannya Pak Tengsu supaya mereka mengacu dari situ. Terus nggak pernah ada Mbak Neni buat ringkasan tentang pentigraf, itu kita sertakan. Jadi pentigraf kedua ini menurut saya ideal dalam artian orang sebelum mulai nulis itu udah dikasih pakemnya dulu. Pentigrafi opo gitu ya. Terus ketentuannya begini semua. Habis itu silahkan nulis. Nulis. Begitu nulis lupa karena kebiasaan nulis cerpen ya pelambras jadinya sampai panjang-panjang gitu kan. Yang mumet ya mesti yang akan yang edit toh gitu. Termasuk yang pakai bahasa Sunda itu. Tapi memang ternyata enak gitu pentigraf dengan bahasa lokal itu ternyata enak gitu ya. Ternyata itu tidak bisa disalahkan. Tetapi kita
komitmen dengan pakem yang sudah kita sepakatin dari awal. Nah, tidak ada yang lebih pinter di sini, di Pentigraf nggak ada. Semuanya sama-sama belajar. Kalau saya salah ya dikoreksi, nggak masalah kayak gitu. Termasuk salah satunya adalah yang Retno itu. Ternyata yang Retno itu kan besar di Jogja, kok ya dilalah gatuk, akhirnya kita nyambung lah. Masuk yang Retno itu yang peserta yang sepuh, paling muda. Peserta yang paling lambat, Vika. Rafika itu udah paling mudah dah itu. Kadang-kadang udah. Tanya Mas Iwan. Wan ini. Jadi memang ya, kalau saya merasakan pada saat mengawal Pentigraf itu ya saya kasih kebebasan saja dulu gitu loh. Nanti begitu masuk saya review sedikit, kasih, jadi ada feedbacknya lah. Makanya kenapa proses ini jadi lama banget. Nah, tapi saya sempat waktu itu sebenarnya pesimis. Saya sudahlah Mbak, ada 20 peserta, mungkin 20 peserta, kalau masing-masing 4 itu udah 80 naskah ya. Lah sudahlah nggak apa-apa Mbak. Ini minta syarat kan 25 lah Mas, dia bilang. Oke. Kok ya tiba-tiba banyak banget. Ya, betul banyak banget. Ternyata Mbak Wida bilang ini yang terakhir ini malah ngirimnya banyak Mas Adit. Ya wes biarin aja. Aku sekali ngirim 10. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi akhirnya Pentigraf kedua ini menjadi lapak yang menurut saya rame lah. Harus dicelotehin gitu ya. Terus jagonya deadlift mepet-mepetnya Mbak Ani itu. Ya Mas Adit, saya nanti mau ngirim 4. Nanti tutupnya kapan ya? Nah, kalau kayak gini, Mbak bisa nggak ditunggu Mbak? Mohon Bang. Udah lama, aduh. Belajarnya. Ya begitulah. Saya sebenarnya menghindari deadline mepet itu karena apa? Karena memang kepingin mereview, kita semuanya sama-sama belajar. Jadi ada komunikasi dua arahnya. Jadi naskah masuk, saya coba bantu membaca. Kalau kurang saya kembalikan, saya minta mereka untuk revisi. Kalau revisi nggak bisa, ya kita utak-atik sama-sama gitu loh, dengan pakem-pakem yang ada semacam itu. Jadi nggak usah ruwet-ruwet. Pokoknya intinya Pentigraf itu harus paragraf ketiganya harus memukau. Nah, itu aja. Paling penting itu dulu aja di Pentigraf kedua itu. Nanti Pentigraf ketiga ada pola apa lagi yang harus kita pelajari ya. Kita pelajari, kita masuki sama-sama semuanya berproses. Dan menurut saya ya nyaman-nyaman aja mengerjakan proyek Pentigraf 2 ini, dan saya udah menjanjikan Pentigraf ini grupnya nggak akan ditutup. Nanti ada Pentigraf ketiga, ada Pentigraf 4, 5, 6 berapa, dengan mungkin kita buat tema sendiri. Saya juga sudah bilang ke beberapa teman, nanti mungkin setelah Pentigraf kita jeda dulu, kita main dengan flash fiction, mungkin berapa 300 kata atau berapa, supaya ini, dan flash fiction ya juga sudah berapa kali ikut ya di acaranya penulisannya EW gitu. Jadi nanti betul-betul seperti sarannya Mas Nyuan gitu, bahwa ada beberapa teman-teman yang ngawal, oh ini jago puisi, jangan serahkan puisi ke saya udah nyerah aja. Tapi kalau puisi kasihkan ke yang Retno itu, udah punya puisi lah. Ya. Jadi yang lainnya kita bisa sama-sama mengkoreksinya gitu. Nanti semuanya bisa belajar buat saya. Jadi nggak cuma ngirim naskah, diperiksa, ampun, udah enggak. Tapi semuanya ada proses. Memang jadinya agak lama. Mbak kami yang dari Tulungagung itu dia bilang ke saya, Mas Adit ini apa namanya? Ini yang paling lama yang saya ikutin katanya. Itu 1 bulan lebih ya. Jadi nerabas sampai Fitri, tapi nggak apa-apa lah. Saya bilang, ini nanti mudah-mudahan apa yang sudah bisa saya kumpulkan dari teman-teman semua, apa-apa yang sudah teman-teman kerjakan di Pentigraf 2 ini, yang sudah mensepakati bahwa tulisannya begini, ternyata harus ada tambahan ini itunya, mereka sudah deal, sudah masuk. Itu sudah masuk ada sekitar 40-an penulis. Ada 40-an penulis. Waktu itu kita mensyaratkan 4 cerita. Jadi kalau 4 cerita 40 penulis kan udah 160. Ya, mungkin udah bukunya nggak tahu tebal apa lah. Tapi biarlah buat prasastinya teman-teman yang nulis Pentigraf. Dan sudah ada yang minta jangan diudahin, nanti dibuka lagi ya.
Karena sudah punya stok cerita pentigraf, ya tinggal nanti jilid ketiganya kita buat lagi. Saya masih sih senang aja sih kalau Mbak Nini masih nyuruh pentigrafnya ditemenin teman-temannya, ya nah, temenin lah pokoknya. Boy pena ya pokoknya. Mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan. Saya senang ternyata kayak Mbak Ani itu kan rumah sebenarnya nggak jauh dari rumah saya. Cuma ya itu mungkin masing-masing sibuk sendiri jadinya ya. Terus berapa kali sekarang komunikasinya jalan sama yang Retno karena ternyata punya kesamaan. Ini bocorin aja ya nggak apa-apa ya sama buat yang Retno. Kami dulu sama-sama suka nulis di majalah Gatot Kaca ternyata. Cuma beda generasi aja gitu. Generasinya yang Retno ya waktu yang Retno masih sinis itu, saya juga pernah nulis di Gatot Foto juga waktu itu. Dan ternyata nggak sengaja ya sambung menyambung lah semua cerita-cerita semacam itu. Mudah-mudahan EW tetap makmur, lancar, sentosa sampai kapan lah, sampai ada batasnya lah. Tapi yang paling penting di sini di EW saya suka juga, senang. Meskipun banyak ibu-ibunya gitu ya. Bapak-bapaknya jarang banget ya. Limited edition, mas-masnya. Makanya kalau lihat Mas Juan pergi, mesti paling cantik sendiri itu. Masukan sama Mas Rian, lumayan ada temen lah, saya bilang gitu. Kalau Mas Arda juga sering share di situ lah. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini sehat, semua semangat semua, oleh semualah pokoknya. Kalau ada salah-salah kata, ada salah-salah ucap di grup, di WA ya, mohon maaf lahir batin mumpung masih sawal. Ya, sama sekalian ngomong juga di sini. Minggu besok pentigraf 2-nya tutup ya jam 8 malam. Saya mau merapikan semuanya dulu sebelum dikasihkan ke yang punya Askia supaya bisa jadi buku cepat. Ya teman-teman, ini udah barusan aja ada yang nggak ikut Zoom, bingung dia nanya, Adit, tulisanku kok nggak ada di pentigraf 4, naskahku ada 4, kok nanya nggak ada. Kamu kan pakai nama pena, nggak pakai namamu asli. Oh iya, lali. Ya, apakah dia? Nah itu, nanti kalau diberitahu nanti, kan lucu lah. Tika baru satu ngumpulnya tuh, Tika tuh selalu anak bawang, ngumpulnya tuh satu, yang penting kalau ada kegiatan ikut. Yang masih satu masih boleh nambah lah ya, yang Pika tuh baru satu. Yang lebih dari 3 banyak Mas Adit ngirim. Yang lebih dari nggak nambah-nambah. 4 ya. 9 ada kok, 10 juga ada. Berarti itu stok pentigraf kitab 3 ya. Saya punya stok lah pokoknya, nanti tinggal nambahin yang kurang lebihnya lah. Tetapi setidaknya ada yang ada yang minder dalam arti tanda kutip ya, kok nggak bisa aja nulisnya, kok buat endingnya susah. Nah, kebiasaan dari teman-teman semua yang ikut proyek pentigraf itu adalah mindsetnya masih mindset cerita panjang. Jadi ya seperti kalau saya melihat teman-teman dikasih batasan 4 halaman maksimal, tahu-tahu datang tak baca 10 halaman, piye caranya coba pecah ndase kayak gitu, kalau gitu 10 halaman. Nah ini harus dibabatnya kayak apa. Jadi memang kita dari awal itu sudah harus berkomitmen. Saya bilang ke beberapa gitu, saya beritahu ini kalau event beneran gitu harus dieliminasi dari awal lah secara administrasi, karena kan mintanya 4 halaman jatuhnya 6 gitu, 8 gitu, karena nggak sadar waktu nulis itu keenaan gitu. Saya sampai akhirnya lama-kelamaan itu mulai paham ini yang nulis ini lagi kemerungsung, lagi emosional, lagi seneng, itu udah mulai ketahuan karena banyak membaca tulisan-tulisannya, akhirnya ya seperti itu. Nah, saya juga bilang sama teman-teman yang sudah sering nulis seperti itu, ada itu ya, saya nggak usah sebutin namanya, begitu dia nggak pernah nulis, terus saya bantu utak-atik sedikit, dia kaget,
ternyata itu kan curhatannya dia dan menurut dia tuh katarsis bener, jadi kayak penyucian diri gitu. Nah, jadi menulis tuh memang betul-betul ngayemin kalau yang memang bisa nulis. Tapi kalau yang sudah biasa nulis itu ya biasa aja. Kayak Mbak Neni nggak biasa nulis, nulis ini ide apa tangkap tulis jadi gitu. Saya berapa kali itu kalau lagi berbalas pantun gitu ya, kasih tahu ini tak balik ini, tiba-tiba di tengah jalan ditanyain, Mas, ada kayak gini, bisa jadi pentigraf enggak? Ya udah, tak tinggal sebentar gitu. Jadi kaget. Jadi tiba-tiba kalau teplok dapat ide seperti itu bisa jadi pentigraf. Demikian pula teman-teman yang suka nulis panjang, mungkin tulis cerpen gitu, jadinya juga mereka pasti akan seperti itu. Nah, sama Bunda Neneng itu mau digeser kayak nulisnya jatuhnya mesti cerita horor pasti. Udah mau cerita apa, balik-balik mesti horor. Jadi pentigrafnya horor semua tuh. Pentigraf 4 itu masuk nyaris ceritanya horor. Ya nggak apa-apa. Memang spesialisnya ratu horor kok memang seperti itu. Saya Mas Rian itu saya lihat enjoy dengan Sundanya. Ya nggak apa-apa gitu. Ada teman-teman yang Jawa gitu. Vika Mas, kalau Vika Mas. Vika biasa aja lah. Nggak apa-apa sih, semua kan masing-masing teman-teman penulis itu kan punya keunikan. Jadi nggak apa-apa, apa aja nggak apa-apa, nggak masalah lah buat saya. Kalau kita sama-sama belajar itu nggak usah dibatas-batasin seperti itu. Kecuali nanti pentigraf ketiga kita temanya ini, ya udah itu aja. Nah, saya ingat sekali itu waktu sama Mbak Neni itu ya, nggak usah sebutin siapa penulisnya. Itu waktu nulis Rumahku Surgaku, itu yang tinggal satu itu aja. Saya bilang sama Mbak Neni, Mbak, ini bukan tentang Baiti Janati, bukan Rumahku Surgaku. Balik non yang penulisnya. Pulangin aja, saya bilang gitu. Penulisnya nggak mau. Mau ikut supaya biar terbit di buku Rumahku Surgaku. Ya, umat harus mengubah supaya nyambung kayak gitu. Jadi ya buat saya itu keseruan yang menyenangkan lah di isi writing, termasuk saya juga kintir sama di tempatnya Pak Nyuan yang di satunya sana, ya teman-temannya banyak, terus tambah teman-teman yang di Jogja Istimewa di sini juga, ya senang aja kumpul. Kalau memang berkesempatan kita nanti sudah suasananya enak, ya bisa cara galang apa, ketemu kumpul apa kopdar gitu ya boleh. Mungkin itu aja udah Mbak Nini dari saya. Makasih banget udah bisa curhat ya. Terus main-main di isi writing. Pokoknya seneng lah. Gak ada susahnya kalau saya sih. Menurut saya sih. Sekarang baik. Yo. Nah, teman-teman, segitu baiknya kan mentornya isi writing. Terutama mentor untuk pentigraf, juga buat teman-teman lain, monggo yang mungkin punya spesialis lain selain mungkin novel, traveling note atau apa, kita bisa saling berkolaborasi, monggo belajar jadi PJ, gimana sih jadi PJ dari ngumpulin naskah, menghadapi komplain-komplain penulis yang kadang harus minta ini, itu, tapi di situ ada proses pembelajaran, terutama pembelajaran untuk menjadi lebih sabar. Oke, sing sabar sopo nih? Sing sabar sopo nih? Bebaskan kesepakatan. Monggo yang apa Pak Nyuan? Sampai jam berapa? Mas Rian? Ya. 30 ya? 17.30. Bagi yang di timur silakan, kalau berarti sudah maghrib ya. Yang di Jogja sebentar lagi 17.30. Ya, yang sudah maghrib. Ya, monggo kalau memang harus maghrib sholat, monggo live aja. Saya mau usul nih, usul. Ya, iya Pak Nyuman. Usul untuk buat itu. Bu Neni. Jadi bagi teman-teman ya, seperti apa yang disampaikan Mbak Eyang Retno ya, Mas Adib itu. Jadi kita itu harus selalu menantang diri. Ya. Jadi artinya begini. Ketika kita sudah bisa menulis bareng-bareng ya di buku antologi, tantang
tantang diri sendiri untuk bisa menulis buku bersama namanya. Buku bersama itu adalah buku yang ditulis oleh cuman paling maksimal tuh 4 orang. Ya, maksimal 4 orang, buku bersama. Bukan buku antologi. Ya, artinya begini, ya. Jadi suatu ketika kalau kita sering belajar bikin buku antologi kan lebih paham terus gitu ya. Nanti suatu ketika kita bisa paham bagaimana menyusun buku bersama. Ya, buku bersama itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ya, sebaiknya kalau saran saya maksimal 3 saja sudah cukup. Ya, misalnya begini, contohnya ya, misalnya begini. Eyang Retno, Mbak Neni sama saya nulis buku bareng-bareng bertiga gitu. Jadi nanti kita akan membagikan tugasnya lebih banyak dibandingkan kalau kita menulis buku antologi. Nah, ketika kita sudah bisa menulis buku bersama, buku bareng-bareng yang dikatakan sampai 3 orang itu, ya. Dan kalau di dunia nggak tahu di guru ya, kalau nggak salah 4, ya, dengan poinnya jumlah penulisnya kalau nggak salah 4, ya, nggak salah 4. Nah, ketika kita sudah tertantang untuk bisa menulis buku bersama, nanti cobalah kita tantang untuk menulis buku sendiri, buku solo. Nah, di buku solo ini ya saya tantang lagi bagi teman-teman EW, yuk marilah kita sama-sama ya saling gini, maksud saya tukar menukar buku kita. Anggota EW itu berapa? Ada 200-an. Ada ya, 230-an terakhir. Artinya 200 itu adalah satu pasar sendiri sajalah untuk kita konsumsi sendiri. Ya, misalnya kita sepakatin bukunya nggak usah terlalu tinggi-tinggi, nggak usah terlalu susah-susah, nggak terlalu tebal-tebal. Barangkali mungkin sekitar 125 dihitung berapa Mbak Neni? Kurang lebih harga buku. Nah, kita seragamkan saja buku seperti itu. Jadi kita bisa saling tukar menukar buku itu. Kita cetak sebanyak 200, ya sudah, konsumsinya adalah teman-teman EW sendiri. Jadi kita sama-sama saling punya kenangan gitu loh. Mungkin gitu. Eyang mau nambahin? Ya, enggak nambahin Mas, mau tanya. Mau nanya Mas Nuwan. Berarti itu kalau misalnya orang mau dulu. Nah, mau tanya Mas Nuwan. Itu kalau misalnya 4 orang, berarti yang satu tema ya, satu tema 4 orang. Kemudian 3 orang, 2 orang, dan itu maksudnya. Iya. Oh, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya ambil yang bisa ya. Bisa. Gimana ya? Kalau ngambil yang non fiksi bisa ya berarti. Bisa nggak apa-apa. Tapi lebih mudah kalau non fiksi karena bisa satu rumpun kan. Satu bahasan. Beberapa. Jadi gini ya, buku-buku bersama yang dimaksud itu hampir mirip dengan buku ajar yang. Buku ajar mirip bukunya dosen atau buku untuk mata pelajaran. Hampir mirip. Nah, usahakan begini. Ketika kita mau menulis paling tidak ya 2 atau 3 orang itu atau mungkin 4 itu sama-sama satu profesi. Jadi lebih gampang. Iya, lebih mudah ya. Teman-teman BK mungkin nulisnya 4, teman-teman BK, teman-teman guru misalnya guru matematika. Kalau untuk kenaikan pangkat itu bisa banget itu, iya. Poinnya itu ya. 4 orang itu. Ya. Kalau 2 orang juga bisa. Maksimal ya, sekarang 4 orang. Ya, poinnya maksimal ya Mas Nuwan, 4 orang ya. 4 orang. Setahu saya untuk di pendidikan di guru itu 4 orang. Ya teman-teman, informasi yang baik sekali. Malah teman-teman rekan guru terutama yang lebih tahu prosedurnya untuk menulis juga sebagai kenaikan prestasi, berarti ada aturannya. Jadi yang selama ini mungkin lebih banyak antologi rame-rame, ayo mulai memfokuskan diri, mulai dari berempat, mungkin dengan teman-teman yang satu rekan, yang satu pendidikan ya.
Kemudian mulai mencoba satu profesi, kemudian mencoba untuk men-challenge, menantang diri sendiri mulai untuk menulis buku tunggal. Mulai dari berempat dan akhirnya bisa sendiri. Itu. Jadi yang kemarin yang beramai-ramai itu bisa merupakan perjalanan juga portofolio teman-teman, tidak ada ya hal yang sia-sia. Itu juga merupakan apa ya perjalanan teman-teman dari menulis rame-rame, kemudian bisa berempat, kemudian menjadi tunggal. Tidak ada yang bisa mungkin langsung tunggal kalau tanpa melewati yang banyak dulu. Oke, mungkin mau menjelang maghrib siapa proses teman-teman lain, Mbak Dewi, Ayu Dewi Jogja, monggo mau ada yang diungkapkan? Atau Mbak Vika, siapa lagi monggo? Mungkin teman-teman ada mau kasih masukan nih, kita mau bikin acara apa? Menulis apa, tema apa, atau mungkin lagi Mbak Neni, sebelum kita tutup ya, sebelum lagi kita tutup. Ya, bagi teman-teman, minggu depan saya ada di Jawa. Ya, bagi teman-teman. Di Jawa. Ya. Di Magelang ya, Mas Nyuan? Rutenya adalah Magelang, Madiun, Magelang terus baik lagi. Jadi bagi teman-teman yang pengen ya kita bikin kopdar lah, boleh nggak apa-apa, nanti sampaikan ke saya. Jogja masih bisa diakomodir. Teman-teman itu di kurang lebih mungkin Kediri, Nganjuk, Magetan atau Ngawi itu masih bisa lah, masih bisa. Jadi kalau pengen ketemu, ayo nggak apa-apa. Saya ada waktu selama seminggu barangkali di Jawa. Ya mungkin gitu aja Mbak Neni. Ya Mas Iwan, nanti di-share aja di grup EW, ada mau kemana-kemana, time-nya lebih detail, jadi teman-teman yang pas posisinya sekota dengan Mas Iwan bisa langsung kontak langsung ya, kopdaran gitu ya. Oh, bisa ngopi-ngopi. Oke, nanti Mas Iwan share aja. Jadi saya pas ngopi gayo. Cayo. Pecelele ojo larang-larang. Monggo. Kayaknya langsung ini aja saya akhiri dulu ya teman-teman, kita ketemu di silaturahmi virtual. Saya pribadi mohon maaf lahir dan batin, mungkin selama ini ada yang tidak berkenan di hati teman-teman, kita saling memaafkan, back to zero, kita tetap saling mensupport, mendukung, dan tetap produktif dalam kondisi apapun, karena menulis itu juga apa ya, memupus kesetresan. Kalau nggak menulis bisa kita ini ya apa ya, zamannya kayak gini, menulis bisa menjadikan suatu healing buat kita. Terlebih kalau kita dari menulis pun kita masih bisa berpikir untuk berbagi dengan orang lain. Jadi memang di kami di Easy Writing di Askia itu kita berusaha sebesar apapun royalti yang kita peroleh dari teman-teman, kita berbagi untuk orang lain di sekitar kita yang membutuhkan. Itu adalah salah satu merupakan kebahagiaan juga ya teman-teman. Akhir kata dari saya, terima kasih buat teman-teman, Mas Nyuan, tetap semangat, Mbak Retno, Mbak Yuki, Mbak Ayu, Mbak Tesi, Mas Rao, banyak sekali yang di sini dia bisa saya sebutkan satu persatu, Mbak Vika, Mas Adil, Mbak Kartika, udah pokoknya semua deh. Saya tutup, untuk penutup, doa penutup saya serahkan kembali kepada Mas Ustadz Rian. Monggo Mas Ustadz Rian. Pak Nyuwan silakan, ada yang disampaikan. Pak Nyuwan barusan angkat tangan. Saya mau bisikin. Ya, bisikin ke Mbak Neni. Apa Mas Juan? Bisikinnya di sini. Bikin kaos. Oh, bikin kaos. Ya, monggo silakan teman-teman yang bikin kaos EW, nanti kita bicarakan bersama ya, siapa yang punya ini channel-channel. Boleh. Nanti saya ada channelnya. Kalau masalah desain, bolehlah saya bantu. Ya udah, jadi nanti next-nya kita mungkin ada program-program di tahun 2021 ini. Mungkin untuk trip kita lihat kondisi, tapi untuk menulis, bikin buku bersama-sama kayaknya COVID pun bukan halangan buat kita. Oke, Mas Rian, monggo. Ya, terima kasih Mbak Neni.
Boleh juga tuh bikin kaos tuh, bikin oh ya, satu hal mungkin saya sama Mbak Neni sebenarnya collab-nya harusnya sama isi writing ya, bukan hanya sama Mbak Rini. Ada YouTube, channel YouTube saya ada Alama Bil Kolam. Maksudnya belajar dengan menulis, belajar dengan pena. Ya kalau teman-teman, ya selama ini saya baru sama Mbak Neni ya beberapa kali pertemuan. Kalau teman-teman ada ide, ada yang mau diobrolkan, ayo aja kita ngobrol santai aja, gitu. Sambil kita memberikan edukasi kepenulisan juga bagi teman-teman yang lain. Ya, di channel Pancuran Alinea. Jadi teman-teman yang mau ngobrol bareng juga silakan, nanti kita tinggal bikinkan schedule-nya. Itu barangkali ya. Ya, Mas Rian. Jadi Mas Rian ini punya channel YouTube. Monggo kita bisa saling mengisi di channel beliau. Jadi apa saja seputar apa aja ya Mas Rian ya isinya ya, pokoknya yang bermanfaat bagi orang lain. Apa saja. Nanti ya. Nanti diwawancara sama Mas Rian, tenang aja. Tuh Mas Nyuwan tuh, Mas Rian, Mas Nyuwan belum ngisi channelnya Mas Rian di itu. Ya, sasaran tembak berikutnya Mas Iwan pastinya. Enggak, kalau saya maunya sambil jalan. Sambil jalan, oh mantap. Oke, siap. Misalnya ke kebun. Nanti ngobrolnya di kebun aja gitu. Mantap, boleh. Ya, boleh. Sambil mancing, ayo nggak apa-apa. Ya. Jadi harus ada kegiatannya. Ya. Jadi kebetulan memang belum ke Pak Nyuwan pada saat ini. Memang saya sama Pak Nyuwan lagi ada proyek yang belum selesai nih. Jadi satu-satu ya, belum selesai, belum 100% ya, kita masih masih sedang jalan pada saat ini kayak gitu. Nanti kita akan sama-sama. Baik, untuk ramah tamah kita tutup dulu barangkali ya. Teman-teman yang di timur sudah ada yang maghrib. Kita pamit duluan ya. Oh ya, mangga. Ini buka dulu. Oh ya. Ya. Enggak. Salam semuanya ya, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa tadi. Oh ya. Kenapa tidak foto dulu tadi? Foto. Oh, iya. Tapi ini di recording Mas Nyuwan, direkam. Direkod nggak apa-apa. Nanti kita share ya. Ya. Nah. Oke. Monggo Mas Nyuwan, Mas Rian berdoa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wahai Rabb, jadikanlah kami di isi writing ini senantiasa ingat segala nikmat yang Kau berikan, mensyukuri segala nikmat-Mu, sabar menerima segala keputusan-Mu dalam pada bencana nasional ya, bahkan dunia pada saat ini. Moga-moga semuanya di isi writing ini khususnya dan keluarga Engkau berikan perlindungan dengan perlindungan yang maksimal. Berikan kami limpahan rezeki yang halal bagi kami. Hindarkan kami dari segala sesuatu yang tidak baik. Tempatkan kami pada surga-Mu dan jauhkan kami pada neraka-Mu, wahai Rabb yang Maha Pengasih. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang penuh dengan kasih sayang, saling mengisi, saling memberi, saling menerima, saling membangun. Jadikanlah segala macam musyawarah kami yang kami lakukan sebagai musyawarah yang penuh dengan manfaat, dan jadikan silaturahmi kami ini sebagai pengikat
persaudaraan kami yang diberkahi oleh Engkau. Jadikan perpisahan kami sesudah ini sebagai perpisahan yang terpelihara, dan limpahkan rahmat-Mu. Jadikanlah kami beserta keluarga kami, keturunan kami, murid-murid kami, mentor-mentor kami, guru-guru kami, termasuk orang yang ahli di dalam ilmu, ahli juga beramal, merealisasikan sesuatu kebaikan, ahli Quran, ahli ikhlas, ahli taat. Jangan Engkau jadikan kami menjadi orang yang ahli kejelekan, menebar bahaya dan kesesatan, serta durhaka dan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih semuanya teman-teman sudah bergabung di sini. Silakan untuk selanjutnya. Mas Juan kapan jalan pulang kampungnya? Kamis ya? Ya, di info di grup, siap biar pada bisa ketemuan. Pak Adi Setio, dari mana Mas Adi nih? Dari Sehat ya Mas Adi ya? Dari Depok. Oh Depok, dekat Depok. Ya. Maaf baru gabung ya. Iya. Pak Adi sibuk punya baby. Pak Nur Adi. Ini enggak, Mas Adi ini orang lama. Karangasem. Iya nih. Karangasem. Iya Mas Iman. Ya, alhamdulillah baru ketemu ya, padahal udah lama ya. Udah lama. Ya. Zaman BBM dulu. Ya betul. Yang belum. Iya betul. Kok yang masih baik sih? Siapa nih Mbak Neni, makasih. Mas Rao Pulungan, belum kelihatan nih wajahnya, ada foto aja nih. Itu masih ada tuh Mas adiknya. Masih. Nur Adi. Iya, Mas. Karangasemnya Karangasem Mas Nur. Udah ngerasain Karangasemnya. Jadi Bu, insya Allah nanti suatu saat. Kapan Pak Adi nih, Kopdar, Garang Asem. Iya, boleh. Mbak Neninya Garang Asin. Oh, asin ya? Mas Adi Garang Asem ya. Ya, Mbak. Ya, Mas Iwan. Bentar. Iya, Mas Niwan tuh, Mas Niwan mau ngomong tuh, Mas Niwan. Kita itu masih punya hutang sama Mas Nur Adi loh. Ayo. Itu karena istimewa belum terbit. Main ke Mas Nur Adi, Pak Nyuwan. Mas Nyuwan. Buku karena istimewa itu belum terbit. Masih ingat ya proyeknya? Iya. Iya Pak. Mas itu Mas, iya masih ada. Iya ya. Mbak Neni udah masih ingat nggak? Masih lah, masih. Bukunya Mbak Neni ingat nggak bukunya? Mbak Neni? Ya. Ingat nggak bukunya? Apa? Karena istimewa. Siapa? Suaranya nggak benar. Karena istimewa judulnya. Apa Pak? Karena istimewa. Oh, karena istimewa. Iya, buku ABK-nya belum terbit. Belum terbit itu. Terus satu lagi Mas Iwan, itu yang menjadi menantu idaman juga belum itu. Ya Mas Iwan, ABK-nya Mas Iwan. Buku menantu idaman udah terbit. Gak tahu saya tuh. Oh iya udah Menantu terbit. idaman udah. Kalau buku ABK itu kita udah bikin daminya ya Pak Juan. Ya waktu itu ya. Tinggal diperbanyak aja sih kalau mau. Nggak terbit itu. Itu masih pakai nomor penerbitan. Askia belum ISBN. Kan waktu itu pada mintanya terbit mayor. Karena minta terbit mayor, kita nggak ajuin nih ISBN-nya. Nah, ternyata kan susah sekali tebus mayornya. Iya, betul.
Ya semoga itu next project kita lah kan gitu ya. Saya sekali lagi mohon maaf baru gabung karena baru nyampe tadi kehujanan dan sebagainya. Hari ini ada beberapa ini ya. Aku pengen kalah. Bu. Nanti insya Allah. Kapan-kapan kalau kopdar boleh nih ke rumah sambil nengokin dedeknya. Sudah keren nggak sih? Mas Adi, ini yang Retno tanya bisa delivery nggak garang asemnya? Aku WA langsung aja ya. Nanti. Memang nanti semenjak punya bayi sini belum terima orderan. Mas Adi. Namanya Mas Nur Adi. Nur Adi ya.